Jadi ini kita sedang merebus gambir. Ini di dalamnya daun. Perebusan sekitar 1 jam, itu bolak-balik setiap setengah jam. Bahan bakar menggunakan kayu bakar. Di sini kayu bakar cukup mudah ditemukan, banyak kayu mati. Ini adalah alat pengepresannya. Di sini kami menggunakan dongkrak 50 dan 35 ton. Nanti presnya dongkrak ditaruh di sini, ditimpa lagi. Nah, disinilah saripati gambir ditampung. Setelah ditampung, diendapkan di kayu-kayu macam kapal ini. Ada 3 penampungan. Ini penampungan pertama, penampungan kedua, penampungan ketiga. Ini diendapkan sekitar 1 malam. Setelah diendapkan nanti di apa namanya, Pak? Lagi kan, di kayak orang kan bilang ditus itu kalau orang mandi angin kan, biar Ditos. biar airnya berkurang lagi. Sewaktu kita nanti nyetak kan cepat kering kalau disalin kan. Jadi penjemurannya tidak terlalu lama jadinya ya. Makan waktu. Nah, jadi ini fungsinya untuk mengurangi kadar air, jadi waktu penjemurannya berkurang. Jadi istilahnya kita perlu jemur 2 hari, karena di sini mungkin lebih cepat bisa jadi 1 hari gitu ya. Betul, Pak ya? Iya. Inilah daun gambir hasil panen dari kebun Pak Nas. Cukup banyak, ada sekitar 2000 batangan kurang lebih. Ini udah setengahnya udah dipanen, Pak ya? Belum setengah. Setengah ini. Setengah belum dipanen. Belum, baru ini aja. Oh, mungkin 1/4 ada. Iya, 1/4. Jadi sudah dipanen sekitar 1/4 dari total keseluruhan tanaman. Jadi hasil pengepresannya bisa dimanfaatkan untuk sebagai pupuk. Jadi ini dari gambir untuk gambir. Inilah hasil dari pengepresan daun-daun kering ini. Nih, difungsikan kembali sebagai pupuk organik. Ini adalah lantai untuk pengolahan. Nanti dari rebusan itu diangkat ke sini, dikeluarkan, nanti baru dipres. Ini ada tempat masak, tempat tidur. Jadi alat pengepresannya menggunakan besi tebal sekitar 2 mm dengan ya seperti itulah. Inilah daun gambir sedang direbus. Ini udah dibalikin ya, Pak? Belum? Sudah. Jadi ini prosesnya daun gambir setelah dikeluarkan dari tungku perebusan. Jadi airnya ini nggak pernah dibuang ya. Jadi setiap airnya kering terus ditambah, kering lagi ditambah gitu. Ini daun gambirnya dari hijau-hijau seperti yang ada di situ. Kemudian direbus, warnanya agak kecoklatan atau keemasan. Ini air-airnya mulai keluar. Tentunya dengan perebusan 1 jam, jadi ini cukup panas. Jadi kita perlu memerhatikan keselamatan, terutama kaki. Bisa kita lihat Pak Nas menggunakan sepatu boot. Jadi kalau nggak pakai sepatu boot tuh kaki kita bisa melepuh ya. Iyalah. Betul. Biasa ini. Jadi daun gambir ini dipadatkan di dalam wadah jaring-jaring ini supaya gambirnya nggak kemana-mana. Jadi dia dibungkus baru ditekan di situ, nanti dipadatkan. Proses pemadatannya kita pijak-pijak sambil kita pukul-pukul biar dia padat. Ambil video. Ini proses pemanenan daun gambir segar dari ladang. Nanti ditumpuk di situ, kemudian setelah ya karena masih hanya 1 wadah untuk perebusan, jadi perebusannya ganti-gantian. Nah, inilah dia daun gambir. Sekedar informasi, gambir ini biasanya digunakan untuk orang menyirih dan juga untuk keperluan di dunia tekstil sebagai bahan pewarna. Gambir ini salah satu komoditas ekspor. Jadi dia
Untuk kebutuhan lokal mungkin tidak terlalu banyak, tapi kebutuhan di luar negeri terutama India dan Pakistan cukup tinggi, mengingat ada pengaruh budaya mereka yang suka menyiri. Jadi pasar utamanya ke situ. Ini proses pemadatan. Jadi supaya ketika dipres gambirnya tidak buyar, jadi dia dipadatkan dan diikat kembali dengan lebih rapat. Ini proses penggulungan. Masya Allah. Jadi setelah digulung tadi kembali diikat agar gambirnya lebih kecil dan Biar enggak tidak buyar. Biar rapi Pak ya? iya. Dan tidak buyar tentunya. Jadi kalau seandainya tidak diikat ini ketika dipres, kalau Enggak rapi nanti jadinya. iya betul Pak. Jadi pengepresannya tidak optimal jadinya Pak ya. Sini. Jadi Pak Nas ini belajar mengolah gambir dari kawan-kawan atau rekan-rekan di Madiangin cuma 1 hari. Jadi panen kebun Pak Nas ini dimulai di hari Selasa kemarin. Hanya dalam jangka beberapa hari Pak Nas sudah mulai mahir untuk mengikatnya, karena sebelumnya keteteran, mungkin sudah dapat teknik-teknik khusus. Jadi sudah bisa mengerjakannya sendiri secara langsung. Ini setelah diikat disiram kembali supaya di dalamnya tidak keburu kering. Ini naik ke tiang pres. Nanti Pak D. Pak D-nya ngapain gitu? Pak D-nya akan mengepres. Jadi alat ini bisa dikatakan cukup optimal. Dia menggunakan kelahar, jadi mutar-mutarnya tidak terlalu berat ya. Ini menggunakan dongkrak 35 ton. Nah itu udah bisa terbuka sekarang tuh. Apa? Udah bisa naik turun tuh. Di kultur orang kita di sini, pengepresan hanya dilakukan 1 kali dengan beberapa tahap. Tahap pertama itu menggunakan dongkrak 35 kg. Nanti setelah ketika dongkraknya sudah habis ngangkat, nanti diganjal dengan beberapa kayu biar dongkraknya tinggi dan pengepresan bisa dilakukan terus hingga gambir ini gepeng. Di tahap ini alat dongkraknya sudah di titik ujung, jadi perlu diganjal dengan beberapa kayu untuk dongkrak yang bisa dibuka dan diturunkan. Jadi setelah itu nanti ada kayu lagi yang ditaruh di bawah dongkrak ini untuk ganjal. Kayak semacam ini, dongkrak ditaruh di atas. Jadi ini daun yang masih hijau, masuk proses perebusan. Inilah gunanya proses pengepresan. Jadi saripati gambir tersebut mulai mengucur. Inilah air-airnya yang nanti akan ditampung di sini. Jadi untuk 1 buntalan daun gambir yang tadi dipres menghasilkan saripati gambir. Ini untuk jumlah liter mungkin di atas 20 liter ada. Inilah yang kita sebut sebagai cuka. Ini daun gambir ditumbuk-tumbuk, direndamkan ke sini. Jadi ini adalah getah gambir yang sudah diendapkan. Ini baru sekitar setengah jam. Setengah jam, tapi ini murni saripati gambir dicampur menggunakan cuka yang juga dari daun gambir. Jadi ngendapnya cepat. Mari kita bandingkan dengan endapan yang tidak diberi cuka. Ini ada retak-retak. Biasanya kalau itu nanti. Jadi ini proses Kalinya. penimpaan.
Jadi setelah gambir ini diendap, ditimpa lagi dengan getah baru. Jadi ini tempat pengendapan getah gambir yang sudah lumayan mengeras. Di bawahnya ada bak penampungan air, olah airnya. Airnya ini difungsikan kembali sebagai pengisi tungku rebusan. Jadi ini airnya cukup wangi dan gacor.